Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, sebelum mulai ada pesan dari pengurus. Yang pertama, bagi akhwat, ibu-ibu, para muslimah diharapkan maju lagi mengisi ke depan. Ya, mungkin silahkan ke depan merapatkan agar yang baru datang di luar bisa ikut masuk mungkin ya. Untuk silakan ya lebih merapat ke depan para akhwat ya, karena dari pengurus mengatakan masih ada yang datang ya. Kemudian yang ikhwan juga sama, ini ada informasi lebih merapat dan mungkin kalau saya berarti ke kanan ya. Ya, mengisi ke kanan karena pintu masuknya sebelah kiri. Ya, lebih rapat lagi ya ke kanan agar yang di luar bisa masuk ya. Ya, lebih rapat sebelah kanan. Ya, baik. Insyaallah. Kita mulai. Insyaallah di kesempatan duha yang penuh berkah ini, tema kita ini buku saku yang saya tulis, judulnya Fikih dan Psikologi Muamalah Istri dan Ibu Mertua serta peran suami antara mereka berdua. Ini pembahasan yang sebagian orang mengatakan pembahasan sensitif. Dan inilah latar belakang kenapa saya menulis buku ini ya, bagaimana dalam Islam muamalahnya istri dan ibu mertua. Ini salah satu ya, permasalahan bagi sebagian orang ya, PR untuk membina rumah tangga yang lebih baik, kehidupan keluarga yang lebih baik. Kita bahas fikihnya. Kemudian kita bahas juga bagaimana psikologinya, serta peran suami. Karena ternyata agar muamalah hubungan istri dengan ibu mertua ini baik, lancar, peran suami tidak bisa diremehkan, bahkan sangat penting ya. Kita akan bahas ya bukunya ya, cuma saya buka dulu bukunya ya, izin. Ini buku ini ya, memang kalau saya pribadi sering menulis buku-buku saku seperti ini, banyak insyaallah. Dan ini ya, materi untuk daurah sebenarnya. Saya susun untuk 4-5 pertemuan. Karena banyak kita bahas. Pertama sisi psikologinya, kemudian fikihnya. Fikih mengatur, karena yang namanya kehidupan manusia pasti ada konflik of interest. Satu maunya begini, satu maunya begini.
sebagaimana dalam Islam diatur hubungan suami istri. Suami pengennya istri begini, istri pengen suaminya begini. Islam agama sempurna, diatur. Dalam Islam pun ternyata diatur juga, ada fikihnya dalam Islam. Karena istri maunya begini, ibu mertua maunya begini, konflik of interest. Ada fikihnya dalam Islam. Kita harus belajar fikihnya. Di sini saya cantumkan fikihnya yang harusnya kita paham. Apalagi suami sebagai pihak penengah harus paham fikihnya. Contoh sederhana di sini, ibu mertua, ibunya suami pengen anaknya tinggal di rumah dia. Sedangkan kalau istri pengennya, istri pengennya mandiri, gitu kan ya, nggak mau tinggal di perumahan. Ada namanya perumahan Pondok Mertua Indah. Ada Pondok Sumarekon Indah gitu. Nah, ini ada Pondok Mertua Indah. Memang indah kehidupan di Pondok Mertua. Bener nggak ibu-ibu? Di situ ada fikihnya. Mana? Ada fikihnya diatur dalam Islam. Ada fikihnya juga bagaimana kalau tinggal di rumah, kemudian tinggal sama ibu, kemudian pesan ibunya tinggal tinggal bersama adiknya. Jadi misalnya suami istri tinggal di kota Bekasi, tiba-tiba ibunya bilang, nih adikmu dari daerah, dari Jawa mana gitu ya, adikmu itu mau sekolah ke Jakarta, boleh nggak adikmu tinggal di rumahmu? Itu maunya siapa? Ibu mertua. Kalau maunya istri gimana? Apalagi adik mertuanya perempuan, kalau apalagi adiknya itu perempuan, mantap ya, mata-matanya mertua. Enggak ya. Ini gimana? Konflik of interest ada fikihnya. Di sini saya cantumkan. Jadi Islam lengkap ternyata, Masya Allah. Ya, lengkap. Demikian juga hadis-hadis bercerita tentang psikologi. Ini dibahas. Bagaimana psikologinya istri, psikologinya. Ada hadis-hadis yang menyebutkan. Demikian juga tentang psikologi secara umum, karena di sini di buku ini di bagian mukadimah dalam ilmu psikologi modern pun disebutkan di sini. Permasalahan ini diangkat oleh ilmu psikologi modern, hubungan antara istri dan ibu mertua. Mereka pun mempelajari, tapi saya ingin membuktikan jauh sebelum ada ilmu psikologi modern, Islam 14 abad yang lalu sudah ada dasar-dasar, bahkan fikihnya ada. Bahkan ketika ada konflik of interest, kita ikut aturan fikihnya, ikut aturan yang membuat penciptanya, menciptakan langit dan bumi dan manusia, dan yang lebih paham apa yang lebih maslahat bagi manusia, cara yang paling maslahat. Kita ikutin fikihnya, aturannya. Allah, antum a'lamu amillah. Apakah engkau atau Allah yang lebih tahu? Kita harus belajar fikihnya. Dalam ilmu, dan saya pun cantumkan di sini bagaimana ilmu psikologi modern bercerita. Ini permasalahan yang tidak sepele. Permasalahan yang harus dicari solusinya. Kalau enggak, bahkan disebutkan, saya bacakan di mukadimah nih, mukadimahnya nih. Dalam ilmu psikologi modern, ketidakcocokan antara menantu dan ibu mertua sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bener gak nih? Bener gak ibu-ibu? Bahkan beberapa lembaga survei menyebutkan lebih dari 50%, 60% istri merasa tidak nyaman dan kurang bahagia tatkala harus tinggal satu rumah dengan ibu mertua. Cocok, bener apa enggak? Ini surveinya, saya nggak tahu ya. Bener apa enggak?
Ketidakcocokan ini sampai tahap bentrok, bahkan sampai konflik berkepanjangan. Benar apa enggak? Bahkan sampai tahap ada pilihan, pilih ibumu atau pilih aku. Benar enggak? Ini saya tulis di mukadimah. Bisa dicari sekarang dalam ilmu psikologi modern tema ini diangkat. Dan kita bahas nanti juga secara ilmu syar'inya. Ilmu syar'i pun dijelaskan, diatur ini. Dalam ilmu syar'i dijelaskan kenapa sampai ada fikihnya, sampai kalau ada konflik of interest, oh ini yang menang, ini yang didahulukan. Karena mengapa demikian? Karena dalam ilmu syariat disebutkan perempuan pakai perasaan. Banyak hadis-hadis menyebutkan perempuan itu pakai perasaan. Salah satunya innal mar'ata khuliqat min dila. Sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Dan syarah ulama terhadap hadis ini mendahulukan perasaan. Taqdimu syu'ur min duni mantik. Mendahulukan perasaan daripada logika. Perempuan memang main. Dan perempuan diciptakan harus dengan perasaan karena dia mendidik anak, pegang anak. Kalau perempuan tidak diciptakan dengan perasaan, nggak bisa pegang anak, nggak bisa pegang anak. Itu hikmahnya. Allah ciptakan perempuan dominasi perasaan untuk pegang anak. Dia kuat pegang anak, gendong anak sambil masak, begadang bangun berulang-ulang, nyusuin anak karena pakai perasaan, sayangnya, rohimnya, rohmahnya. Laki-laki dominasi logika, Pak ya. Coba tuh gendong tuh anak tuh, bawa bapak gendong anak 1 jam aja, betah nggak? Betah nggak bapak-bapak gendong anak 1 jam doang? Atau ada challenge, katanya sekarang challenge, tantangan. Coba kan anak usia 6 bulan, anak usia 2 tahun, anak usia 6 tahun, pegang bapak-bapak seharian, ibunya pergi belanja. Pegang deh seharian aja. Kuat gak bawa bapak? Gak kuat. Karena kita diciptakan logika. Masing-masing ada hikmahnya. Ada hikmah. Jadi jangan salah-salahkan. Kamu sih pakai perasaan, abang sih pakai logika. Nah, jangan. Masing-masing ada hikmah dan tugasnya. Nah, karena hadis-hadis menyebutkan perempuan pakai perasaan. Hadis yang lainnya rifqon bil qawarir. Hati-hati dengan gelas kaca, gampang pecah. Kalau sudah pecah, mau disusun tetap gurem-gurem. Perasaan. Hadis ini syarahnya. Istri pakai perasaan. Ibu mertua, ibu kita pakai perasaan. Nah, ini kalau ketemu petir-petir dan halilintar keluar. Jadi kalau istri ketemu ibu mertua, Masya Allah, di depannya bunga, Masya Allah, ibu cipika-cipiki, tapi belakangnya halilintar, jedor. Cipika-cipiki, senyum gitu. Di belakangnya ini ada halilintar bentuk naga, di sana bentuk singa gitu ya. Depan bunga gitu. Pakai perasaan. Dan ini pun ya dalam tanda kutip diaminkan, dibenarkan oleh ilmu psikologi modern tadi. Pakai perasaan apa-apa. Kadang-kadang hanya karena permasalahan salah taruh tempat piring, jadi masalah tuh ibu sama istri sama ibu mertua. Salah menaruh, salah menata sofa, salah masak, jadi ini masalah ibu mertua dan istri. Hanya masalah satu, karena pakai perasaan. Pakai perasaan. Beda kalau laki-laki mah santai aja. Makanya saya nggak menulis buku muamalah suami dengan bapak mertua, nggak laku bukunya. Nggak laku nanti buat nulis gitu ya. Laki-laki logika, santai aja. Masalah-masalah sepele gak usah mikir gitu. Karena laki-laki berpikir yang lebih besar, berpikir masalah bisnis, membangun relasi, ke depan mikirnya, logika dia. Jadi masuk goro-goro salah taruh piring jadi stres, kepikiran. Nggak ada laki-laki gitu. Makanya nggak ada muamalah bapak dengan ibu bapak
mertua, suami dengan bapak mertua nggak ada. Bukunya nggak laku nanti. Cantik laki-laki itu. Tapi perempuan disebutkan dalam hadis dan benar dalam ilmu psikologi, main perasaan. Cuma masalah-masalah kecil jadi permasalahan, dipikirkan, dendam dan sebagainya. Nah, inilah Islam datang sebagai solusi. Ada solusi dalam Islam. Ya. Kita lanjut ya, insyaallah. Jadi di sini kenapa saya sampaikan fikih? Fikih-fikihnya harus kita pahami. Apalagi sebagai suami, banyak di sini fikih-fikih saya sampaikan, permasalahan-permasalahan. Dalam psikologinya juga, masya Allah, ini diatur dalam Islam lengkap, insya Allah. Ya, bisa solusi insya Allah, karena ini aturan Allah. Dua belah pihak akan menerima selama dua-duanya ya belajar agama, terima dengan keputusan Allah. Seperti itu. Ya, ini mukodimah dari buku ini. Ya, kenapa saya menulis? Karena demikian. Dan peran suami di antara mereka berdua tidak bisa diremehkan, bahkan sangat penting. Bahkan dalam buku ini saya sampaikan, suami terkadang harus mendamaikan antara istrinya sama ibu mertua, mendamaikan atau menetralkan. Sampai-sampai saya bahas di sini, suami boleh berbohong dalam rangka mendamaikan istrinya dengan ibunya. Suami boleh bohong di sini sampaikan, karena penting. Jalan terakhirnya berbohong untuk mendamaikan istri sama ibunya. Atau menggunakan tauria, menggunakan apa? Istri curhat, kok gini. Iya tenang, mungkin ya maklum lah, sudah tua gitu ya. Maklum. Itu istrimu kok kayak begitu? Iya, namanya juga baru belajar rumah tangga, Bu. Ibu kan udah pengalaman 30 tahun. Ya buktinya ibu bisa besarkan saya sampai gede seperti ini. Karena pengalaman ibu kan, maklumi istri saya masih muda, baru belajar ngurus bayi, belum belajar rumah tangga kan kayak gitu caranya. Maklum ibu udah tua, kalau penyakit medis namanya demensia, Alzheimer, ya dia kembali lagi seperti anak-anak, kan gitu caranya suami kan, menetralkan atau mendamaikan. Peran penting. Ya. Baik, kita mulai masuk bukunya ini ya. Nah, ini 4-5 pertemuan jadi satu pertemuan ya. Saya pernah seperti ini. Jadi saya baca daftar isinya aja, nggak sampai pembahasan. Jadi daftar isinya saya jelaskan singkat-singkat. Selebihnya ntar baca deh, karena waktu nggak cukup. Baik, kita mulai masuk ya. Saya bacakan daftar isinya, saya jelaskan pelan-pelan. Nanti kalau ada yang ingin ditanya bisa ditanyakan. Karena ini materi 4-5 pertemuan kalau kita bahas detail. Baik, buku ini saya bagi menjadi 4 bab, 4 pembahasan. Makanya 4-5 pertemuan. Pertemuan kelima tanya jawab, curhat semua isinya. Dia tanya jawabnya ya. Saya bagi jadi 4 bab, ya, 4 pembagian. Yang pertama, ini renungan bagi suami, renungan bagi ibu mertua, dan renungan bagi menantu istri. Isi renungannya apa? Isi renungannya memahami latar belakang kenapa begitu. Kenapa ibu mertua seperti itu perilakunya kepada istri? Kok kayaknya zolim gitu ya? Kayaknya. Kemudian memahami kenapa istri begitu. Ini latar belakangnya. Kalau kita memahami kenapa sebabnya, latar belakangnya, mudah-mudahan lebih mudah untuk memaklumi. Nah, kalau sudah sama-sama saling memaklumi, ini modal dasar kuat untuk memperbaiki hubungan ini. Ini
bagian pertama buku ini. Kemudian bagian kedua buku ini saya mulai membahas secara ilmu psikologinya. Jadi sebabnya secara ilmu psikologi dan solusinya secara ilmu psikologi. Baru bagian ketiga dari buku ini baru saya bahas fikihnya. Fikih dari konflik of interest. Kalau begini yang fikihnya ya begini. Sebagaimana konflik of interest pernikahan, suami maunya ini, istri maunya begini, oh begini, solusinya ini. Ya. Dalam hal ini suami yang berhak, ya harus ikut. Kenapa Allah yang atur untuk kemaslahatan bersama. Demikian juga ini ada konflik of interest antara istri sama menantu. Suami gimana nih? Istri sama menantu, istri dan ibu mertua. Solusinya bagaimana nih? Ini suami ngaji dong, belajar. Dalam hal ini istri yang lebih berhak. Dalam hal ini ibunya yang lebih berhak karena aturan dari Allah. Lebih baik. Itulah kita perlu kembali kepada agama. Itulah kenapa kita perlu kembali kepada agama. Karena betapa banyak konflik of interest di dunia ini. Kita mau ikut yang mana? Menangkan yang mana? Pakai perasaan siapa? Nggak akan habis-habisnya. Apalagi ini masalahnya dua-duanya pakai perasaan. Dua-duanya pakai perasaan. Istri pakai perasaan, ibu pakai perasaan. Ini mana yang diikutin? Jawabannya ikuti aturan Allah. Di bab ketiga ini fikihnya dari berbagai konflik of interest. Kemudian bagian keempat dari buku ini solusi bersama, ya, dan bagaimana menghadapi kalau ada konflik-konflik tadi. Solusinya kita bahas pelan-pelan. Saya cuma buka daftar isinya aja. Yang pertama, bab yang pertama ini merenungan bagi bersama. Kita semua termasuk saya juga sebagai suami. Kita merenungi latar belakang agar bisa saling memaklumi. Jadi di bab ini, ya, ini pertama babnya saya bacakan ya. Di bab ini renungan ini, ya ini berarti bab satu dari bagian yang pertama ini. Jadi bab satunya saya bahas salah satu penyebab rumah tangga hancur karena tidak belajar fikihnya. Betapa banyak kaum muslimin itu nikah tapi nggak belajar dulu. Ini pertama, banyak. Harusnya kaum muslimin nikah itu al ilmu qoblal qaul wal amal, belajar dulu. Banyak di antara kita menikah, insya Allah bismillah, tapi nggak belajar, tidak belajar fikih nikah, tidak belajar hak-hak suami istri, tidak belajar muamalah. Jadi hidup berdasarkan mengalir saja, padahal harus belajar. Betapa banyak rumah tangga hancur, suami nggak paham hak dan kewajiban, istri nggak paham hak dan kewajiban. Kemudian ketika ada konflik of interest, pakai perasaan masing-masing. Harusnya kembali kepada agama, insya Allah solusi terbaik. Solusi terbaik. Banyak sekali nggak belajar gitu. Bahkan fikih talak nggak tahu. Banyak yang sembarangan ngucapin talak kepada istrinya, ngancem-ngancem. Sebenarnya jatuh talak, mereka sudah nggak halal. Harusnya kita belajar. Nah, di bab pertama ini salah satu yang kita luput belajar adalah ya ini fikih. Fikih bagaimana muamalah istri sama ibu mertua. Kita lupa.
Sehingga bisa jadi hubungan kita dengan istri lancar, tapi ternyata hubungan dengan mertua nggak lancar. Kenapa kita lupa belajar? Padahal Islam ngatur nih. Ya ini kalau jamaah kalau cek bukunya nih dalil-dalil semua insya Allah. Fatwa-fatwa ulama saya sampaikan. Kita nggak belajar. Ini penyebabnya. Rumah tangga hancur kita nggak belajar. Harusnya belajar. Banyak nggak paham hak-hak kewajiban. Conflict of interest. Padahal ada semua dalam Islam. Ada insya Allah. Itu aja yang kita ringkas. Bab yang kedua, salah satu sebab keretakan rumah tangga kurang komunikasi, termasuk hubungan istri dengan ibu mertua, komunikasi kurang, dan suami kurang memfasilitasi. Ini salah satu sebab. Saya bahas di bab ini. Suami kurang memfasilitasi. Jadi secara umum rumah tangga itu masalah komunikasi, ngomong dari hati ke hati, dalam keadaan yang santai, tenang. Dan ini pernah kita bahas dalam kajian-kajian sebelumnya. Banyak sekali ajaran-ajaran Islam yang kita lalaikan, tidak terlaksana. Makanya ini salah satu penyebab rumah tangga rusak, kita meninggalkan sunnahnya Nabi, kebiasaan Nabi. Apa itu? Yaitu ngobrol-ngobrol dengan istri sebelum tidur. Karena ditinggalkan kaum muslimin, rumah tangga jadi gampang retak dan gampang konflik. Meninggalkan sunnah dan kebiasaan Nabi apa? Ngobrol suami istri sebelum tidur. Saya pernah menyampaikan materi ini, hadis-hadis yang berbicara tentang ini banyak sekali, dan salah satunya saya nukil dalam buku ini. Saya bacakan salah satunya hadis dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, "Bitu inda khalati." Aku menginap di rumah bibiku Maimunah, istrinya Nabi. Berarti nginep di mana? Di rumahnya nanti. Fathaddasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi sa'atan thumma raqad. Nabi ngapain malamnya? Ngobrol sama istrinya, bibiku, barulah tidur. Dan banyak hadis-hadis sekali. Ngobrol sebelum tidur. Dan ini kita pernah bahas secara psikologi. Kenapa? Ya karena itu kurang ngobrol. Dan kenapa malam? Ini hikmah hadis ini luar biasa. Kenapa malam? Ya, karena malam anak-anak udah tidur, udah capek, anak-anak udah nggak ada, kemudian pekerjaan udah nggak ada. Kenapa malam? Mungkin suami istri sudah sama-sama menunaikan hajatnya, suami udah tenang pikirannya dan sebagainya. Lalu ngobrol hangat, ya, sambil pelukan mungkin, sambil apa gitu ya. Ngobrol, ya. Kepala istri ditaruh di bahu suami, kemudian suami pun sambil memeluk, kan mantap tuh jemaah. Ya. Ini ada jomblo nggak, hati-hati nih. Ya, nggak seindah kenyataan. Ya. Ya. Karena kadang-kadang istri nyium ketek suami bau, dan kalau suaminya kesemutan tangannya. Ya, memang gitu jomblo-jomblo ya, memang indah di luar aja. Ngobrol, sehingga saat itu cerita, curhat, maka saat itu semuanya tenang pikiran. Suami habis menunaikan hajat, tenang, ngobrol. Jadi saat itu tidak sedang panas, tidak sedang capek, tidak sedang lapar. Beda kalau nggak pernah ngobrol malam-malam, nggak pernah curhat malam-malam suami istri. Ya, ada banyak konflik of interest dalam rumah tangga, disimpan, dipendem, diapa. Nah, ketika berkelahi keluar semuanya tuh. Nggak terkontrol emosi apa dan sebagainya, ini rumah tangga rusak. Jadi salah satu penyebab rumah tangga rusak nggak pernah ini, tidak pernah sama sekali ngobrol-ngobrol tengah ya sebelum tidur.
Dan ini pun dibenarkan oleh ilmu psikologi modern. Ini disebut dengan istilahnya pillow talk. Ini istilah psikologi modern, pillow talk. Ngobrol sama bantal. Jadi sebelum ada istilah pillow talk ini sudah ada sunnahnya Nabi. Nah, disinilah harusnya ketika ngobrol malam sebelum tidur. Nah situ istri cerita, Bang, tadi pagi ibu ke rumah, Bang. Kenapa ibu ke rumah? Iya tuh ke rumah main-main. Ngapa ibu? Iya Bang, itu semua dikomentarin, sofa dikomentarin. Lihat anak dikomentarin, ih kurus banget kayak gak pernah dikasih makan. Sakit hati, Bang. Habis itu ibu ke dapur, Bang. Ngapain? Komentarin makanan. Ya. Ini bisa masak gak sih? Ini anak saya manjain loh. Sering saya masak ini. Dia muji-muji masakan saya. Gitu ya. Sampai-sampai ke taman ibu komentar lagi. Karena taman kok gak keurus. Nah, sakit hati saya, Bang. Nah yang seperti ini diceritain, ngobrol, pas ketika ngobrol itulah cerita, sampaikan unek-unek. Ya. Sampaikan unek-unek. Bang, ibu kok sering ngirim masakan ke sini ya? Emangnya kenapa? Ya saya jadi insecure bahasanya sekarang. Insecure, nah ini bahasa istilah kekinian. Insecure, Bang. Kenapa? Iya, jadinya saya mikir abang pernah curhat ke ibu masakan saya nggak enak. Jadinya ibu sering kirim masakan. Perempuan gitu main perasaan, ya, main perasaan. Padahal niat ibunya bagus kan, masih pengen ngirim masakan buat anaknya. Nah begitulah kalau perempuan pakai perasaan. Nah itu cerita. Ngobrol ketika malamnya. Dan suami pun, nah ini suami punya peran penting di sini gitu ya. Posisinya ngobrol jangan jadi kompor buat meledakin gitu ya. Oh emang gue bilang gitu ya. Ibu ini emang kayak nggak tahu kita ini aja gitu. Jangan gitu kan. Jadi kompor suaminya gitu. Nah suaminya itulah gitu ya. Ya maklum namanya orang tua gitu ya. Nanti kita jelaskan di sini orang tua itu ya kembali jadi anak-anak lagi apa kayak begitulah. Di sini saya sampaikan ya. Oleh karena itu, nah makanya dari hadis ini, nah ngapain Nabi SAW ngobrol-ngobrol sama istrinya malam-malam? Salah satunya mendengar curhat istrinya, ceritanya, apanya, didengerin. Memang sudah sunatullahnya suami itu dengerin gitu. Walaupun ya dengerin doang, nggak di follow up. Pokoknya dengerin aja. Dengerin, ya. Nabi SAW mendengarkan cerita istrinya, dia dengarkan, dia apa. Dan dalam hadis yang lainnya ada pernah Nabi SAW bersama Aisyah. Kemudian Aisyah cerita sebelum tidur, cerita panjang lebar tentang hadis Abu Zarah Ummu Zarah. Hadisnya panjang sekali. Aisyah cerita panjang. Nabi SAW dengerin. Padahal beliau capek sehari, tapi dengerin. Ya silakan baca hadis Abu Zarah Ummu Zarah, itu kisah jahiliyah yang Aisyah cerita kepada Nabi panjang nih. Ini kayaknya kalau cerita sejaman ini kayaknya. Tapi Nabi dengerin, bukan hanya dengerin, beliau pun komentar, menunjukkan beliau pun nyimak, bukan sampai tiduran. Iya mah gitu ya, enggak, bukan dengerin gitu. Nah hendaknya kita memfasilitasi seperti itu. Ya, cuma sekarang, nah ini salah satu penyebabnya nggak pernah sama sekali ya sunnah Nabi ini, kebiasaan Nabi ini nggak kita lakukan karena sudah berganti. Sebelum tidur suami istri pegang apa jemaah? Waduh kok kompak jawabnya nih. Iya, sebelum tidur keduanya mukanya bercahaya. Insya-Allah hebatnya, sebelum tidur bercahaya mukanya. Tapi bukan min asari sujud.
Si mahum fi wujuhim min asri sujud, itu kan tafsirnya di hari kiamat muka bercahaya. Karena ada asar sujud, bekas sujud. Ya, mukanya bercahaya dua-duanya, masya Allah. Padahal istrinya di sebelah, ngobrolnya lewat WhatsApp, bang, tolong transfer dong. Oh siap. Jadi jangan ya sebelum tidur gadget, ngobrol. Ya, jangan, maksudnya jangan ditinggalkan total, disempatkanlah ngobrol atau apa. Makanya kita punya prinsip sekarang, jangan ada gadget di antara kita malam ini. Nah ini ya, jadi ini bab yang pertama tadi. Ya, jadi kita renungan awal. Kemudian bab selanjutnya dari bagian pertama, ini saya jelaskan poin-poinnya aja. Bab selanjutnya, wahai ibu mertua, ini renungannya bagi ibu mertua dan renungan juga bagi yang lain-lainnya dapat nih. Pokoknya bab pertama semua dapat. Wahai ibu mertua, sambutlah menantumu sebagai pendamping anakmu. Ini babnya ini. Wahai ibu mertua, sambutlah menantumu sebagai pendamping anakmu. Jadi ibu mertua hendaknya memahami benar, karena menantunya dia, istri anaknya itu pendamping suaminya. Jangan dianggap sebagai rival, jangan dianggap sebagai saingan. Itu pendamping anakmu. Yang namanya pendamping, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Namanya pendamping itu pakaian yang saling memakaikan. Kalau satu pakaian, satunya anget, satunya gak pakaian, satunya kedinginan, kan gitu. Ini perlu dipahami. Jadi kebanyakan ini renungan, sebagian ibu mertua itu menganggap anak menantunya itu adalah saingan atau rival, gak benar, pendamping. Sehingga renungannya begini, kalau menantumu itu stres, tertekan karena dianggap saingan, maka yang stres juga anakmu. Karena mau nggak mau dia pasti curhat sama suaminya mikir juga, kan dia pengennya memberikan tekanan kepada menantunya, anaknya disayang. Tapi justru dengan memberi tekanan kepada menantunya ini, itu berarti memberikan tekanan kepada anaknya juga, anaknya pusing juga kan gitu. Nah ini perlu dipahami bagi para ibu mertua, jangan. Sambutlah, itu pendamping anakmu. Ya, karena apabila istrinya, anaknya, atau menantunya bahagia, istrinya bahagia juga, dan sebaliknya seperti itu. Ya. Jadi ini dipahami banget sama ibu mertua. Memberikan tekanan, saingan, itu anaknya juga stres loh, kepikiran. Jangan. Kemudian selanjutnya, ya, yang namanya istri itu kan dibawa sama suaminya. Istri dibawa oleh suaminya umumnya kan. Dibawa ke kampung siapa? Suami, umumnya begitu. Nah, sehingga nih menantu itu adalah orang baru di lingkungan tersebut. Karena kebanyakan kasus di Indonesia kan kalau nikah itu istri dibawa ke kampung suami, tinggal di mana? Rumah suami, rumah orang tuanya. Maka dia itu orang baru di lingkungan suaminya, orang baru. Maka ibu mertua perlu menyambut dengan kehangatan, dengan keceriaan, supaya menantunya tidak canggung bisa berbaur dengan lingkungan keluarga suami yang baru. Apalagi menantunya tinggal di rumah dia, tinggal di pondok mertua indah. Ya, PMI.
Di sini banyak ya, pondok Bekasi indah, pondok Sumarekon indah. Disambut, ini renungan bagi ibu mertua. Ya. Jadi disambut dia, kasih kehangatan sebagaimana dia hangat di rumahnya. Bahkan ada ungkapan dalam bahasa Arab gitu ya. Innal binta dhaifatun fi baiti abiha. Sesungguhnya anak perempuan itu tamu di rumah bapaknya. Saya ulangi. Anak perempuan itu tamu di rumah bapaknya. Kenapa kira-kira jemaah? Anak perempuan kita tamu di rumah kita. Kenapa kira-kira? Karena anak perempuan kita itu cuma sebentar sama kita. Cuma sebentar. Anak perempuan kita. Makanya sampai-sampai dibilang tamu. Dia datang sebentar bertamu masa kecil. SMP udah mondok. SMA udah mondok. Udah kuliah. Cuma berapa sih? 12 tahun, 15 tahun, 17 tahun. Dia bertamu sebentar di rumah kita. Anak perempuan. Apalagi kalau mondok, cuma bertamu 2 pekan. Liburan. Bertamu 2 pekan, sebulan rumah kita. Habis itu apa? Pergi lagi. Tamu di rumah kita, anak perempuan. Pergi lagi dia habis itu. Cuma bertamu sebentar. Setelah itu anak perempuan nikah, dibawa suaminya. Habis itu cuma bertamu, datang liburan sebentar, berapa hari, pergi lagi. Itu anak perempuan. Makanya disebut tamu. Sebentar ya. Beda sama anak laki-laki. Anak laki-laki ya kadang-kadang jaga kandang. Makanya ibu mertua ya seperti itu ya, perlakukan menantu baik-baik. Dia tamu ya. Dilepas sama bapaknya. Terlebih kalau ibu mertua punya anak perempuan juga. Mau nggak anak perempuannya diperlakukan demikian oleh ibu mertuanya? Mau nggak? Kan nggak mau. Makanya ini renungan agar ibu mertua menyambut menantu sebagai pendamping anak. Kita lanjut bab selanjutnya. Ini masih renungan bagi ibu mertua. Bab selanjutnya, ya, wahai ibu mertua, gitu ya. Jadilah ibu yang baik bagi menantu. Kenapa? Karena tadi kita sebutkan, ya, menantunya itu orang baru. Ya, dia bukan siapa-siapa di situ, canggung dia, serba salah. Di sini ada berapa cara untuk memberikan. Cara menyambut pertama, memberikan kepercayaan penuh kepada menantu dalam rumah tangga. Jangan terlalu mencampuri urusan rumah tangga menantu dan anaknya, itu tidak boleh. Ini cara yang pertama. Ya, tidak boleh terlalu ikut campur, mendominasi. Bahkan dalam fikih Islam, dalam syariat Islam, tidak boleh seorang ibu mertua ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya. Nggak boleh. Kita jangan ikut aturan adat. Jangan ikut aturan adat. Jangan ikuti kebiasaan masyarakat. Yang namanya rumah tangga itu privacy. Tidak boleh ada satupun ikut campur. Kecuali nanti Islam ngatur ya, ada boleh diintervensi, hakim boleh ikut campur, apa boleh. Misalnya ada kekerasan dalam rumah tangga terbukti, itu boleh ikut campur. Dipanggil suaminya dan sebagainya, boleh. Tapi hukum asalnya tidak boleh. Ya, tidak boleh siapapun itu ikut campur dalam urusan rumah tangga seseorang, termasuk ibu mertua, nggak boleh sama sekali. Ini perlu dipahami ibu mertua.
Ini fikih aturan Allah. Ya. Mengapa demikian? Karena hadis Nabi SAW, beliau bersabda, al-mar'atu ra'iyatun fi baiti ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha wa waladihi. Seorang istri ra'iyatun, bertanggung jawab. Ya, terjemahnya ra'iyatun, pemimpin. Pemimpin. Lengkap hadisnya, al-mar'u ra'iyun fi baitihi, kemudian seorang laki-laki pemimpin di rumahnya. Perempuan itu pemimpin dalam rumah suaminya dan anaknya. Ra'iyah, pemimpinnya, penanggung jawabnya. Jadi urusan rumahnya suami, urusan anak-anaknya itu hak privasinya istri. Siapapun nggak boleh ikut campur. Mertua, orang lain, ya, kemudian ipar nggak boleh. Ini aturan Islam. Sehingga tidak boleh, jangan ikut aturan adat, kebiasaan, itu nggak boleh kecampur. Mau komentari nggak boleh. Udah urusan rumah tangga orang. Boleh kalau ada ikir warimah, tapi hukum asal nggak boleh. Siapapun itu, mau adik ipar, kemudian mau mertua, mau siapa, datang kemudian ntar anakmu begini. Sampai-sampai ada ungkapan ibu mertua, saya juga berhak karena ini cucu saya. Oh, nggak bisa. Ketika konflik sama siapa? Konflik sama menantunya, iya itu anakmu, tapi ini juga cucu saya. Saya punya anak cucu saya begini, jangan digituin gini. Tapi bu, nggak boleh. Karena hadisnya jelas, ra'iyatun ala ahli baitiha wa waladihi. Siapa pemimpin rumahnya suami ini, pemimpin suatu rumah, dan pemimpin anak-anaknya, mas'ulnya, penanggung jawabnya adalah istri. Namanya penanggung jawab, tidak boleh otoritasnya diganggu. Nggak boleh. Nah, ini konflik of interest. Islam ngatur. Satunya merasa ini anak saya, satunya merasa ini cucu saya. Dan kalau ada, ingat ini konflik of interest ya. Maksudnya kalau barang-barang, kalau namanya konflik of interest itu ya jalan terakhir. Yang menang istri. Tapi ya jangan langsung diinterkonflikkan gitu. Maksudnya ya sama-sama, kenapa enggak gitu ya. Ya istri usulannya begini, ya ibu mertua usulannya begini sama cucu. Ya kalau bisa digabung, kenapa enggak? Jangan langsung konflik-konflik aja gitu. Belum apa-apa juga, saya habis ngaji kemarin menang saya bang. Jangan langsung gitu juga gitu ya. Ini kan istilahnya konflik of interest. Ya konflik of interest itu jalan terakhir. Nggak boleh sebenarnya. Siapapun itu nggak boleh. Kita jangan ikut adat, aturan. Ya, ikut apa? Ikut mungkin adat mana begitu. Ya, orang tuanya ikut campur, keluarga besar ikut campur sama anak, nggak bisa. Jadi kalau contoh misalnya nih, ya biasakan metode pendidikan atau mengurus anak antara ibu mertua yang notabene-nya itu generasi baby boomer namanya. Sedangkan anak sekarang generasi milenial. Kalau anak kita generasi Gen Z, cucu kita Gen Alpha. Kan beda cara mendidik anaknya, cara ngurus anaknya antara generasi baby boomer sama milenial aja udah beda. Yang generasi baby boomer kan anak kecil itu dikasih pisang ya, baru umur berapa bulan pisang nih harus kasih masuk. Generasi milenial jauh ini begini dia asih saja. Generasi baby boomer bayinya dibedong. Ini caranya. Jadi pas kelahiran cucu pertama, apalagi cucu pertama nih rebutan. Cucu pertama rebutan antara siapa? Ibu mertua sama menantu rebutan. Ya, dikit-dikit datang ke rumah kangen cucu pertama soalnya. Dikit-dikit bahkan ada kecepatan bisa diculik gak nih cucunya nih? Nah, culik.
Diculik ke rumah nenek, sampai sana masuk gula, masuk tepung, masuk apa, waduh bubuk gitu ya. Nah, ini konflik interest. Ketika dia nasihatin, Bu, jangan dikasih pisah kan begini-begini loh. Ini udah dari dulu memang kita begini. Itu suamimu kuat kayak gitu karena saya dulu. Udah kalah langsung ya. Keluar jurus pamungkas tuh. Kalah langsung. Kasih pisang, kasih air sapat, air tajin, kasih apa gitu. Konflik terus. Baru ngurus anak nih. Ya. Baru lahir aja udah konflik interest itu ya. Langsung beda pendapat ya. Ini dipedong, ini ditelungkepin, cara gendongnya begini, caranya begini. Ya. Kalau ibu-ibu, kalau generasi baby boomer pas bayi itu langsung ditaruh di pundak, langsung dipop gini. Zaman sekarang jangan Bu, itu barusan ada video viral dari influencer, kalau dipopok gini bayinya goyang-goyang, nggak boleh gitu ya. Udah beda. Konflik of interest. Nah, solusi dalam Islam memang dalam hal ini istri. Dia yang punya anak, dia yang mengandung, dia yang melahirkan. Islam nggak boleh kecampur. Yang boleh adalah yang kasih masukan baik-baik, tapi keputusan tetap di tangan dia. Dialah pemimpinnya, istrilah pemimpinnya yang megang anak tersebut, melahirkan dan lagi dia. Mengapa? Ini paling adil, karena masing-masing dapat jatahnya masing-masing. Ya, itu ibu mertua kan sudah pernah ngurus bayi, udah itu jatahnya dia udah. Jangan lagi, nanti dia harus jatahnya gini lagi, kan masing-masing udah dapat jatah masing-masing gitu. Ini hadis ini luar biasa ya, seolah-olah mengerti psikologi manusia. Yang benar nih, yang disebutkan anak. Satu lagi yang disebutkan apa? Ala ahli baitiha rumah. Karena banyak konflik of interest antara istri dengan ibu mertua tuh kalau nggak anak ya pengaturan rumah. Bener nggak nih? Mengatur rumah, masakan, tempat ngatur sofanya, tempat piringnya, tempat apanya. Itulah yang dikomentar konflik of interest-nya. Nah, ini perlu dipahami masing-masing seperti itu ya. Kemudian bagaimana menjadi ibu mertua yang baik ya? Tidak terlalu sering memberikan nasihat, apalagi kalau tidak diminta. Nah, ini kan kadang-kadang ibu mertua lebih pengalaman berumah tangga, menghadapi berbagai macam rumah tangga, pengalaman ibu mertua ya. Nah, ketika main ke rumah anaknya, lihat mantunya ngatur rumah, gregetan, aduh, kok kayak gini, newbie kayaknya nih. Lihat menantunya ngurus anak, geleng-geleng, kok ngurus anak kayak gitu. Nah, nggak tahan, langsung komentari, nasihat gini loh. Nah, yang perlu dipahami bagi ibu mertua, yang perlu dipahami adalah itu menantunya itu kan masih belum punya pengalaman. Wajar kalau ngurus anak misalnya ada yang kurang, ngurus rumah juga yang kurang, karena dia apa? Pengalaman, baru pengalaman. Berbeda dengan dia yang sudah pengalaman puluhan tahun. Nah, sehingga kalau ngasih masukan jangan ngegas gitu. Sebagaimana dulu dia pas belajar, awal-awal dia ngurus anak kan dia juga nggak langsung bagus kan, itu ibu mertua dong paham. Dulu dia juga awal-awal ngurus rumah tangga nggak langsung hebat semuanya kan, belajar dari kesalahan dulu. Dan memang manusia psikologinya begitu. Banyak yang yang ketika merasa pengalaman, ketika menerapkan kepada orang lain, pengennya langsung bisa gitu loh. Dan ini paling banyak ketika dihadapi ketika ngajarin orang naik mobil. Ya. Jadi istri saya naik mobil tuh saya ngajarin pelan-pelan, gak usah dikomentari, gak usah diapain. Setiap ada kemajuan kita puji-puji. Emang gitu.
Memang gitu orang belajar naik mobil. Nah sebagian orang ngajar naik mobil orang lain, dikit-dikit dikomentarin, salah cara gimana, kan sudah dijelasin kan. Dia pengennya sekali aja langsung hebat ngomong gitu, nggak bisa. Ngajarin orang naik mobil pelan-pelan, sedikit jadi anukan, karena dia takut, dia apa pelan-pelan. Ada progres dipuji langsung, jangan langsung disindir gimana sih, udah diajarin. Kan pengkolan nggak tahu mana gitu, tahu kayak gitu, orang takut nanti kapok. Istri saya bilang gitu, nggak mau. Akhirnya saya ngajarin dasarnya mobilnya. Sebagian kita begitu, padahal lupa dulu kita belajar mobil gimana pas awal kita belajar mobil, pelan-pelan semua kan, baru masuk dikit kayak mati gitu kan. Lalu kita belajar mobil juga nggak langsung jos gitu, pelan-pelan makanya. Naik gigi aja pelan-pelan. Dulu kita belajar mobil gimana? Berapa kali mobil lecet, nabrak sana nabrak sini. Belum belajar naik mobil kan? Nah ini pas ngajar orang pengen langsung bisa, langsung advance kayak kita. Kebanyakan kita begitu. Nah demikian juga ibu mertua. Emang gitu, ibu mertua masuk rumah menantu, banyak yang pengen dikomentarin nih. Banyak sekali. Kayak tadi gitu ya. Karena standarnya dia yang udah pengalaman puluhan tahun. Nah ini yang perlu dipahami oleh siapa? Ibu mertua. Perlu dipahami. Kemudian juga di bab ini saya sampaikan, ibu mertua juga harus menerima menantu apa adanya. Karena sebagian mertua itu ya tadi ya, dia refleksikan menantu itu terhadap dirinya yang udah pengalaman. Pengennya sempurna, padahal menantunya baru belajar pegang bayi. Jadi pengennya sempurna, pengalaman. Itu jangan, terima apa adanya. Apalagi ya, ibu mertua punya mantu perempuan banyak. Ibu mertua punya mantu perempuan 3 atau 4. Gimana caranya? Banding-bandingkan menantu. Dan yang dibandingkan kebaikannya semua. Di menantu A, dia punya kelebihan di sini, maka yang lain harus punya kelebihan seperti si A. Kalau enggak dikomentari. Mantu B punya kelebihan di sini, nanti dia juga menerapkan itu pada yang lain. Yang lain harus kayak B juga. Kalau enggak dikomentarin, si C punya kelebihan ini, nah ini juga sama, mantu lain harus kayak C. Si D punya kelebihan ini, mantu lain harus kayak D juga. Jadi semua kelebihan-kelebihan diambil semuanya, banding-bandingkan. Jangan, masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Masya Allah. Kita lanjut bab selanjutnya. Ternyata bab selanjutnya masih buat ibu mertua nih. Sabar dulu ya ibu mertua ya. Sabar. Bab selanjutnya masih buat ibu mertua nih. Sebentar buat istri. Bab selanjutnya, wahai ibu mertua, ingatlah engkau saat pertama menjadi menantu dulunya tidak layak membalas dendam. Nah, poin di sini. Ini yang kita perlu tekankan, tidak layak membalas dendam. Kebiasaan adat kita hapuskan, ganti dengan aturan Allah, syariat Allah. Mengapa saya tuliskan di sini balas dendam? Ya karena memang mungkin karena dulu kala gitu. Adat dan sebagainya, sebagian saya akui, saya baca-baca sumber beberapa adat itu masih ya, keluarga besar, ibu, bapak ikut campur dalam rumah tangga seseorang. Sebenarnya nggak boleh dalam Islam. Apalagi zaman dulu kala, misalnya menantunya generasi baby boomer dulu itu kan
nggak kayak sekarang ya. Jadi rumah zaman dulu itu kayak begini. Rumah zaman dulu itu satu pekarangan luas, ada beberapa rumah, ya enggak? Ini rumahnya ibu, rumah anak pertama, tapi satu pekarangan luas. Itu di rumah zaman dulu. Zaman dulu beda sama sekarang. Sekarang kan udah diri sendiri aja di apartemen di mana ini kan. Tapi zaman dulu meskipun di zaman dulu tuh tinggal satu rumah. Kalau nggak tinggal satu rumah, tapi satu pekarangan, kan podo aja kan, sama aja berarti kan. Itu zaman dulu kala begitu. Rumah kakek saya begitu dulu. Rumah kakek saya tuh luas, tapi ada berapa rumah di situ. Jadi masih bisa saling-saling komentar gitu ya. Ini bahaya juga nih. Ya saling ngambil nasi di kamar di rumah sebelah, ngambil nasi, ngambil piring, ngambil garam. Ya, dapur bersama gitu. Ya, rumah ini masak gitu ya. Rumah ini masak, ya. Taruh ayam, taruh apa di ini. Kemudian anak sebelah main habis ayamnya. Memang bahaya juga nih. Jadi komentar juga dimakan sama sepupunya. Mungkin dulu ya yang generasi baby boomer memang ya tinggal sama ibu mertua. Dan zaman dulu kala beda. Zaman dulu kala kalau sudah tinggal di pondok mertua indah ya, zaman dulu kala kan belum ada apa? Belum ada mesin cuci ya. Belum ada apa lagi? Pompa air. Ya, jadi dulu kan zaman dulu kan itu kalau menantu tinggal di rumah ibu mertua ya siap-siap jadi asisten. Ya. Yang namanya tinggal di rumah ibu mertua ya nimba air, pompa air, masak air. Kemudian apa namanya? Apa lagi? Kalau laundry, nyuci zaman dulu mah. Nyuci, nimba air, jemur pakaian, kalau hujan angkat pakaian, setrika. Itu konsekuensi tinggal di pondok mertua indah. Indah banget kan ya? Untuk dikenal. Kan gitu zaman dulu ya. Nah sekarang sudah beda zaman. Mungkin pengen seperti itu. Dulu saya jadi menantu kayak gitu, tahu diri. Ya, tinggal itu saya nggak usah disuruh, udah pagi-pagi bangun subuh, kemudian saya pompa air, timba sumur, kemudian saya masak apa itu saya di rumah mertua dulu. Saya tahu diri, ini apaan istrimu ini? Subuh-subuh belum bangunnya jam 9. Bangun langsung ke dapur jadi makan, nggak apaan yo, kan mulai gitu ya. Banding-bandingkan. Mulai membanding-banding, mulai dalam tanda kutip balas dendam. Nah ini yang saya sampaikan di poin ini. Yang berlalu sudah berlalu, jangan sampai ada perasaan ingin balas dendam ya, karena kita udah kembali ke syariat. Memang benar butuh ihtiram, butuh apa, tapi jangan sampai ikut campur dalam rumah tangga orang. Boleh kasih masukan, boleh kasih nasihat, tapi keputusan tetap di tangan yang punya rumah tangga. Ini aturan Islam. Ya, intinya jangan ada perasaan balas dendam. Ini renungan bagi ibu mertua. Kita lanjut bab selanjutnya. Baru renungan bagi istri sekarang. Nah, tiba gilirannya nih. Di bab selanjutnya, di bab 1, ini renungan bagi istri. Wahai istri, pahamilah bahwasanya ibu mertua itu merasa anak laki-lakinya, kebanggaannya, miliknya itu merasa direbut, diambil oleh siapa? Oleh menantunya. Ini bab saya tulis renungan untuk istri.
dengan memahami latar belakang ini semoga bisa memaklumi. Jadi para istri itu perlu merenungi. Yang namanya ibu mertua itu merasa anak laki-lakinya itu miliknya dulu. Kebanggaannya sebelum pernikahan, sebelum dia nikah. Anak laki-lakinya kebanggaan dia. Seorang ibu mertua merasa dia yang melahirkan anak laki-laki ini. Anak laki-lakinya, dia yang menyusui, dia yang besarkan. Tempat dia kembali ketika yang kecil itu nangis. Ketika anak laki-lakinya jatuh, hancur, maka tempat kembalinya ke ibunya. Ibunya yang membesarkan, menguatkan. Dia didik dengan sabar, dia kasih motivasi, dia dukung, dia besar. Sampai akhirnya anak laki-lakinya sukses jadi orang besar, kedudukan. Jadilah anak laki-lakinya hebat, diandalkan, dibanggakan, dan sebagainya. Dia bangga anak laki-laki yang sukses. Kemudian tibalah masa panennya, usianya sepuh, gantian ingin bersandar kepada anak laki-lakinya, pengen mengandalkan anak laki-lakinya. Tibalah masa sepuh, masa bersandar, masa memanen hasil mendidik anak laki-lakinya. Pas tiba masa panennya, datang seorang perempuan nggak dikenal, masih muda, pendatang baru, ngambil anaknya. Bukan hanya mengambil anaknya dari kehidupannya. Sebelumnya anak laki-lakinya tinggal sama dia di rumahnya. Sebelumnya anak laki-lakinya bisa ngantar ke pasar buat belanja. Sebelumnya anak laki-lakinya bisa ngantar dia pergi arisan. Sebelumnya anak laki-lakinya bisa ngantar dia pergi berobat. Sebelumnya rumahnya itu dijaga oleh anak laki-lakinya. Sebelumnya bangun pagi dia jumpa dengan anak laki-lakinya, dia bangga, qurratu a'yun. Pagi-pagi buka mata, lihat anak laki-lakinya sholat subuh, berangkat, qurratu a'yun, senang. Sebelumnya dilihat anak laki-lakinya berangkat kerja, salim dulu sama ibunya, bangga, qurratu a'yun. Sebelumnya anak laki-lakinya nganter ke acara arisan, acara keluarga, dengan bangganya dia panggil anak laki-lakinya, sini nak, kenalin teman-teman ibu. Nih teman-teman ibu. Ya, ini teman ibu yang ini, teman ibu yang ini, teman ibu yang ini. Oh, anaknya di mana sekarang, Bu? Iya, anak saya jadi direktur sekarang. Ya, emang anaknya gimana? Anaknya dokter spesialis. Dengan bangganya dia mengenalkan kebanggaannya, hasil didikan, karena prestasi terbesar ibu mendidik anak berhasil. Bangga, ini kebanggaan gak tergantikan di depan teman-teman. Ngantar arisan, ngantar acara keluarga, yang ngantar anak laki-lakinya, kemudian dia banggakan, anak saya, anak saya. Sebelumnya begitu, dan ini ternyata berlalu hanya sebentar saja. Anaknya menikah, diambil oleh seorang perempuan nggak dikenal, pendatang baru, diambil, bukannya diambil, dibawa pergi. Dibawa pergi dari kehidupan dia. Kontras. Pagi-pagi sudah nggak ada lagi anak laki-lakinya bangun sholat subuh, ngaji di teras. Mana pemandangan itu hilang. Pagi-pagi udah nggak ada lagi anak laki-lakinya pamit, Bu, cium tangan, berangkat kerja dulu, doain dapat rezeki. Nggak ada, hilang anak laki-laki. Sudah nggak ada lagi anak laki-lakinya nganter ke pasar, nganter ke arisan, nganter kemana. Nggak ada lagi anak laki-laki. Hilang.
hasil kerja keras didikan selama ini. Yang panen orang lain, itu psikologinya ibu mertua. Hasil saya yang panen ini, perempuan saya nggak kenal, masih muda lagi, ya, nggak kenal, dia yang panen. Sekarang dia yang pergi sama anak laki-laki kebanggaan saya. Dia yang pergi ke pasar, diantar. Dia pergi kemana, diantar ke sana, diantar ke sini, ditemenin, diajak liburan, diajak apa dan sebagainya, dinafkahi, diapain. Yang menikmati orang lain yang namanya menantu. Dan sangat kontras. Banyak sekali sebenarnya ibu mertuanya, ibu sedih. Antara sedih dan gembira ketika anak laki-lakinya nikah. Antara sedih dan gembira. Gembira karena dapat jodoh untuk kehidupan dia lebih baik. Sedih karena ditinggal anak laki-lakinya. Kehidupan yang kontras. Udah sepi rumahnya. Terlebih apalagi mertua ini single parent, membesarkan anak laki-lakinya sendiri. Wah, lebih sedih lagi ceritanya. Ibu mertuanya single parent, membesarkan sendiri. Atau ibu mertuanya habis cerai, bapaknya nggak tanggung jawab, akhirnya membesarkan anak laki-laki dengan sendiri, dengan air mata dan air darah, tangisan darah. Dia besarkan, dia tiba-tiba pergi. Cuma sebentar, panennya sebentar. Yang menikmati orang lain. Nah, sehingga ini yang perlu dipahami oleh para istri dan para menantu. Perasaan ini yang perlu dipahami. Dengan bisa para istri dengan memaklumi latar belakang seperti ini, dengan tahu semoga bisa memaklumi, itulah yang dirasakan oleh para ibu mertua. Jadi memang sensitif. Oleh karena itu, nah ini solusi di sini buku ini. Memang dalam keadaan ini, kalau ada sesuatu konflik of interest, memang menantu perlu dalam tanda kutip sedikit ngalah. Dalam hal ini istri atau menantu, dalam hal ini ketika ada konflik of interest memang perlu sedikit aja ya, sedikit ngalah. Karena saya pernah bilang ngalah, diprotes sama jamaah yang dengar, Ustaz, kalau ngalah terus bisa gak waras kita, Ustaz? Makanya saya ganti kata-katanya, sedikit apa? Ngalah. Faktor yang kedua, kenapa sedikit ngalah? Karena dia perintah Islam kita ihtiram secara umum kepada orang yang lebih tua, apalagi itu orang tua suami kita. Perlu sedikit apa? Mengalah. Tenang ibu-ibu ya, saya pakai kata sedikit. Saya tekankan sedikit karena habis kajian tuh langsung diprotes sama ibu-ibu, Ustaz kok ngalah sih? Lama-lama nggak waras kita, Ustaz. Sedikit ngalah dengan dua alasan tadi. Dan kemudian maksudnya mengalah di sini bukan artinya ngalah ya. Sedikit ngalah. Maksudnya adalah pertama, lebih dahulu menampakkan rasa hormat, lebih dahulu memuliakan, lebih dahulu menyapa,
Dan itu memang adab dasar ya sama orang tua. Laisa minna ma la yarham shaghirana wa lam ya'rif syarafa kabirana. Ini kan hadis Nabi. Bukan bagian dari kami yang tidak menyayangi yang kecil, yang muda, dan juga tidak menghormati yang tua. Jadi para istri ya lebih dahulu menghormati, lebih dahulu memuliakan, lebih dahulu menyapa, lebih dahulu mengambil hati. Memang itu. Lebih dahulu memberikan hadiah dan yang lain. Kemudian para suami juga. Makanya peran suami penting. Para suami ini termasuk saya. Kita jangan cuek dengan perasaan yang dialami oleh ibu kita. Sedih. Kadang-kadang suami karena main logika terlalu meremehkan perasaan, jangan juga ya. Kadang-kadang istrinya curhat, bang, kok ibu gini-gini sih, oh gitu aja dipikirin. Jangan, beda. Kita sama perempuan beda. Kita mah cuek ya, santai aja. Tapi kalau perempuan ya mikirin, emang gitu. Demikian juga dengan ibu. Makanya bagi suami, itulah kenapa jangan lupakan birrul walidain, berbakti kepada orang tua, terutama ibu, karena begitu. Itulah kenapa hadisnya umuka, karena mungkin kalau kita menikah, bapak kita gembira full bapak kita. Ketika kita menikah, full gembiranya bapak. Tapi kalau ibu antara gembira dan sedih. Itu kita perlu paham. Sehingga para suami ya itu jangan, ini juga aspek ini diperhatikan juga. Kenapa sih para ibu mertua kayak begitu semua ceritanya? Ya memang begitu ceritanya, latar belakangnya. Makanya supaya tidak terjadi begitu, kita jangan lupa berbakti sama ibu kita. Sebagian laki-laki ketika menikah lupa dengan orang tuanya. Lupa. Begitu nikah jalan-jalan terus sama istrinya, bulan madu ke sana ke sini jalan-jalan sama istrinya. Bulan madu ke sana, liburan ke sana, liburan ke sini, ibu dilupain. Kadang-kadang suami begitu. Apalagi kan sekarang zaman WhatsApp, zaman sosial media, jalan-jalan sama istrinya di-share terus di grup ya, jalan sini. Di grupnya ada ibunya. Atau jadi WhatsApp story terus gitu ya, tapi ibunya di-blok. Enggak ya. Jangan. Jadi jangan lupa berbakti sama ibu. Sudah nikah enggak apa-apa. Sempatkan jalan berdua sama ibu. Jalan lagi berdua sama ibu, nemenin sebagaimana dulu sebelum nikah, kan nganter ibu kemana-mana, jalan temenin, ngobrol sama ibu, sempetin. Dan nikah, jangan lupa orang tua. Laki-laki, apalagi dalam ilmu psikologi, laki-laki itu tipenya laki-laki itu ini ya, mereka dia tipe vertikal bahasanya. Kalau perempuan horizontal, artinya perempuan lebih cenderung multitasking. Kalau laki-laki dia enggak. Ini dalam ilmu psikologi. Jadi laki-laki kalau sudah fokus, dia fokus, nggak bisa kemana-mana. Sehingga ketika laki-laki fokus berumah tangga dan bangun karir, dia kadang-kadang lupa dengan orang tua. Makanya Islam mengingatkan sering-sering ingat orang tua berbakti. Karena laki-laki nggak kayak perempuan. Ini dalam ilmu psikologi, perempuan lebih multitasking daripada
Laki-laki artinya kalau laki-laki kalau dia fokus banget, dia susah terpecah. Perempuan beda, perempuan multitasking. Allah udah ciptakan. Ya, makanya laki-laki, coba laki-laki ini bukti ya. Bukti laki-laki begitu, kalau sudah fokus bangun karir, berkeluarga, lupa yang lain. Contohnya begini, coba aja. Laki-laki kalau sudah pegang HP ngurus kerjaan, nggak bisa diajak ngobrol. Saya sering diprotes sama istri, kalau saya sudah pegang HP terus gini, istri saya ajak ngomong nggak bisa, nggak nyambung, karena sudah pegang HP fokus sama itu. Tapi kalau istri luar biasa, sambil pegang HP ngobrol, masak, nyapu, gini bisa dia. Istri multitasking, bisa dia sambil pegang HP, ambil ngobrol, ambil gini fokus. Kalau kita enggak, pegang ini lagi kerja, udah nggak denger yang lain. Diajak ngobrol nggak bisa. Itu laki-laki tuh. Itu secara ilmu psikologi. Makanya perlu diingatkan. Ini laki-laki. Kita lanjut bab selanjutnya. Ini bab selanjutnya, nasihat untuk istri lagi. Nah, sekarang bagian istri ya. Ini ngomong-ngomong udah jam 11 lebih jamaah nih. Kita lanjut materi itu tanya jawab nih. Jamaah. Ya, ini pesannya sampai jam berapa kita nih? Sampai jam berapa jamaah? 11. Oh, berarti kita tutup dong nih. Ini di jam saya jam 11 lebih 10. Mana nih? Tutup ya. Atau kalau dari DKM sampai jam berapa kita ikut yang punya masjid aja nih. Jangan sampai melanggar aturan nih. Ya. Sampai jam 11. Aduh. Mana jemaah? Kita cukupkan aja ya berarti ya. Ini melanggar nanti saya nggak enak sama DKM-nya nanti ya. Apalagi sekarang zuhurnya cepat katanya nih. Oh iya, zuhurnya cepat ya. Iya, baik, mungkin saya selesaikan satu bab untuk istri aja ya, biar adil nanti ya. Biar pulang-pulang tuh saling adu hujan. Terakhir satu bab untuk istri biar cepat ya. Ini masih nasihat untuk istri, saya bacakan. Wahai istri, pahami psikologi ibu mertua sepuh. Ini bab selanjutnya ya. Wahai para istri, pahamilah psikologi ibu mertua sepuh, karena bisa kembali seperti anak-anak lagi. Jadi kenapa ibu mertua kayak gitu, sensitif gini? Karena dia secara psikologi kembali menjadi anak-anak. Enggak bijak, enggak ngatur ucapan, enggak ngontrol pikir, enggak ngontrol pembicaraan, tidak tahu situasi, karena kembali menjadi anak-anak lagi. Ngambekan, itulah orang tua. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran, siklus kehidupan manusia. Jadi jauh sebelum ilmu psikologi, Al-Quran sudah jelas. Saya bacakan ayatnya. Allahul ladzi khalaqakum min dhofin thumma ja'ala min ba'di dhofin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dhofan wa syaibah. Siklus kehidupan manusia Allah sebutkan. Allah lah yang telah menciptakan kalian min dhof, dari kelemahan. Tafsirnya bayi, masih anak-anak, bayi diurusin, dicebokin, dimandikan, disuapin. Thumma ja'ala min ba'di dhofin quwwah. Setelah lemah jadi kuat, jadi remaja, dewasa, hebat, bisa ini berkarya dan sebagainya. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah muda tadi kembali menjadi dha'f, lemah lagi, plus syaibah, plus uban. Ini siklus kehidupan. Anak kecil, dewasa, anak kecil lagi tapi plus uban. Kalau anak kecil dimandiin, dicuciin, dicebokin, diapain, orang tua juga begitu. Sampai-sampai ada orang tua yang dimandiin, dicebokin. Kalau anak kecil naik stroller ya, orang tua naik kursi roda. Sama enggak? Persis dalam Al-Quran. Kalau anak-anak ngambek, anak-anak tantrum, anak-anak enggak kontrol perbicaraan, nyerocos doang, tiba-tiba nyelutuk, enggak merhatiin orang lain, sama. Orang tua juga sama, ngambek,
nyelutuk, nggak merhatiin perasaan orang, ngambekan, marah, ya, dan sebagainya, tidak bijaksana. Nah, ini para istri perlu memahami ibu mertua itu sampai tahap itu. Mudah-mudahan dengan memaklumi ini, insya Allah jadi lebih lapang dadanya. Para jemaah sekalian, kita cukupkan. Waduh, memang sudah saya duga 4-5 pertemuan ini baru sampai halaman 18. Itu pun saya persingkat. Kapan-kapan kalau saya balik ke sini lagi, tolong diingatin, kita lanjutin yang ini ya. Mau nggak nih? Dilanjutin nggak jemaah? Oke, kita lanjutin. Mudah-mudahan saya bisa kembali lagi. Kita lanjutkan. Kita belum ke bagian fikihnya yang paling penting. Ya, fikih. Di sini kalau saya bacain ya fikihnya biar nggak penasaran. Contohnya bab fikihnya, bolehkah istri menolak tinggal serumah dengan ibu mertua? Bolehkah istri menolak kedatangan ibu mertua? Ini kan konflik of interest nih. Ada jawabannya di sini. Dan banyak banget. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan para jamaah. Dan mohon maaf yang tidak bisa tanya jawab. Ini kalau pertanyaannya dijilid jadi buku jadi ini. Gak bisa tanya jawab, waktunya kurang, dan kita doakan mudah-mudahan rumah tangga kita bisa sakinah mawaddah, mudah-mudahan para istri bisa kompak dengan ibu mertuanya, dan mudah-mudahan para suami paham dengan peran dia sebagai suami dalam rangka ya membersamai istri dan ibunya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.